Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Sudiastuti dengan NIM 22141011144 dari kelas IKI semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan artikel yang telah saya buat di mana saya mengambil judul Implikasi Legalisasi Omnibus Law terhadap proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Adapun permasalahan yang ditemukan dan akan dibahas pada kesempatan kali ini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme perundang-undangan di Indonesia setelah dilegalkannya Omnibus Law tersebut. Dan yang kedua adalah apakah ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan mekanisme Omnibus Law tersebut dalam perundang-undangan di Indonesia. Sebelum masuk kepada pembahasan permasalahan, saya akan memaparkan terkait dengan alasan mengapa Omnibus Law tersebut diinisiasi atau diputuskan untuk dilegalisasi di Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia itu adalah negara hukum, di mana negara tersebut berarti berlandaskan pada hukum. Sebagai negara hukum, tentu ada aspek yang harus mengikat masyarakatnya atau warga negara di negara tersebut yang bersifat memaksa, dan ada sanksi apabila aspek tersebut dilanggar. Nah, itulah yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia ini banyak sekali jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, peraturan pemerintah, keputusan presiden, bahkan sampai peraturan daerah. Jadi, dengan sistem hukum yang multilevel ini seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, dan seringkali terjadi inkonsistensi juga terhadap penerapan peraturan tersebut. Nah, atas permasalahan ini, maka diinisiasilah dengan metode Omnibus Law ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu Omnibus Law ini menjadi cukup kontroversial semenjak ditetapkannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana tujuannya untuk merampingkan regulasi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat efisiensi pemerintahan serta ekonomi. Nah, karena hal itu juga memunculkan banyak kontroversi dan kontra dalam implementasi metode Omnibus Law tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka kali ini akan dibahas terkait dengan implikasi legalisasi Omnibus Law terhadap proses perundang-undangan di Indonesia. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan di Indonesia, telah dijelaskan bahwa ada dua aspek dalam pembentukan perundang-undangan, yakni ada aspek formal dan aspek material. Aspek formalnya itu adalah serangkaian proses yang harus dilalui untuk membentuk undang-undang tersebut sampai undang-undang tersebut diundangkan dan menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada 5 tahap yang harus dilalui untuk melakukan pengundangan undang-undang tersebut. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penyusunan, yang ketiga adalah pembahasan, yang keempat adalah pengesahan atau penetapan, dan yang kelima adalah pengundangan. Pembentukan peraturan di Indonesia dapat berupa pembentukan peraturan baru dan peraturan perubahan atau yang sering disebut dengan amandemen, di mana bentuk amandemen ini dapat dilakukan dengan mengubah atau menambah ataupun menghapus materi muatan dari peraturan yang sudah ada. Dan yang ketiga, bisa juga pembentukan peraturan ini bisa dibuat untuk mencabut peraturan yang sudah ada. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui selama ini, materi muatan perundang-undangan itu merupakan materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Biasanya, satu jenis perundang-undangan itu hanya mencangkup satu substansi dan satu jenis muatan saja. Namun hal ini berbeda semenjak Omnibus Law tersebut dilegalisasi di Indonesia.
karena dalam metode Omnibus Law tersebut dapat memuat banyak substansi yang berbeda, bahkan substansi tersebut bisa tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi pada bagan yang bisa dilihat di atas, pada perundang-undangan biasa yang selama ini dilakukan di Indonesia, satu perundang-undangan hanya memiliki satu substansi saja seperti yang ada di dalam bagan tersebut. Misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dalam undang-undang tersebut hanya membahas terkait dengan ketenaga kerjaan saja. Dan bahkan pun jika akan diamandemen, maka mereka akan tetap dalam undang-undang yang memiliki substansi yang sama. Undang-Undang Ketenagakerjaan perubahan, dan begitu juga dengan perubahan yang selanjutnya. Namun dalam metode Omnibus Law tersebut, hal itu dapat digabungkan menjadi satu perundang-undangan antara substansi satu dan substansi lainnya yang bahkan tidak memiliki keterkaitan, itu dapat diundangkan di satu undang-undang yang sama begitu. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya Omnibus Law tersebut. Omnibus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya semuanya atau segalanya. Jadi metode Omnibus ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan metode pembentukan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia selama ini. Jadi mekanismenya secara umum sama saja sebenarnya seperti pembentukan perundang-undangan biasa, ada perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan, ada pengesahan dan pundangan, dan ada juga pengundangan. Nah, namun yang berbeda di sini adalah substansi dalam undang-undang tersebut. Seperti yang dilihat di bagian selanjutnya itu, dalam Undang-Undang 1 ada substansi terkait dengan ketenagakerjaan, yang kedua ada tentang lingkungan hidup, yang ketiga ada pemerintahan daerah, yang selanjutnya ada Undang-Undang tentang rumah sakit dan Undang-Undang tentang advokat. Nah, semuanya itu diamandemen atau di proses perubahannya menjadi satu undang-undang yang sama, yaitu dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana jika dilihat pada mekanisme pembentukan perundang-undangan sebelumnya, pembentukan yang biasa dilakukan di Indonesia itu satu substansi atau satu undang-undang hanya memiliki satu substansi saja, sedangkan dengan metode Omnibus Law ini satu perundang-undangan tersebut dapat memuat banyak substansi yang berbeda, bahkan tidak memiliki keterkaitan antara substansi satu dengan substansi lainnya. Nah, selain dari segi substansi saja, metode Omnibus Law ini juga berbeda dari teknik pembentukan perundang-undangan. Biasanya, amandemen atau pencabutan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan satu usulan perubahan undang-undang yang hanya bisa mengubah atau mencabut satu undang-undang saja dan tidak bisa mengubah substansi undang-undang yang lain. Tetapi dalam metode Omnibus Law ini dapat dilakukan perubahan, pencabutan, dan pemberlakuan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang hanya melalui satu usulan pembentukan undang-undang saja kepada parlemen. Jadi itu perbedaan dari penerapan mekanisme pembentukan perundang-undangan biasanya di Indonesia dan pembentukan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law tersebut. Lalu apakah penerapan metode Omnibus Law tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan? Tentu saja ada. Jadi setiap sistem yang diberlakukan itu memiliki implikasi dalam penerapannya. Begitu juga dengan metode Omnibus Law, dan setiap sistem atau sesuatu yang diterapkan itu selalu memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Jadi mengacu pada pandangan Louis Massicotte dalam artikel yang saya kutip, ada kelebihan dari penerapan metode Omnibus Law tersebut. Yang pertama adalah teknik atau metode Omnibus Law ini dapat membuat pembentukan regulasi menjadi lebih efisien dari segi waktu, sebab perubahan undang-undang hanya dilakukan dengan satu rancangan yang berisi materi perubahan dari berbagai undang-undang. Jadi tidak perlu lagi satu persatu seperti itu. Dan juga dengan hal ini secara tidak langsung juga bisa mengefisienkan dari segi biaya, sebab waktu yang dibutuhkan untuk memproses lebih singkat, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih singkat, lebih sedikit. Dan
kelebihan yang kedua adalah penggunaan metode Omnibus Law ini mengakibatkan hubungan antara partai oposisi atau minoritas dan partai mayoritas dalam parlemen menjadi berimbang atau memiliki kesempatan yang sama untuk mengeluarkan atau memiliki kesempatan yang berimbang terhadap pembahasan di undang-undang tersebut. Jadi selain itu juga Omnibus Law ini memiliki kelebihan karena dapat mencegah adanya ketidakpastian hukum yang muncul setelah pembentukan perundang-undangan yang hanya memuat satu materi atau substansi tertentu yang memiliki kemungkinan tumpang tindih dengan undang-undang lainnya. Jadi itu adalah kelebihan dari pembentukan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Tentu saja selain kelebihan akan ada kekurangan dalam setiap sistem yang diberlakukan. Adapun kekurangan dari atau kelemahan dari pembentukan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law ini adalah yang pertama, muatan atau substansinya terlalu banyak di dalam satu undang-undang, sehingga hal ini bisa berpotensi untuk mengurangi ketelitian dalam pembahasan yang bisa berakibat fatal dalam penerapan kedepannya. Karena jika seperti mekanisme perundang-undangan sebelumnya, dalam satu undang-undang hanya berisi satu substansi saja, jadi ketika pembahasan akan lebih detail seperti itu. Sedangkan dalam metode Omnibus Law ini banyak sekali topik atau substansi yang harus dibahas yang bisa saja mengurangi ketelitian dari parlemen saat membahas undang-undang tersebut. Yang kedua adalah kekurangan dari metode Omnibus Law ini kurangnya partisipasi publik dan ketidaktelitian dalam pembahasan substansi undang-undang seperti yang tadi saya katakan. Dengan metode Omnibus Law ini memungkinkan munculnya ketentuan yang melampaui konstitusi karena ada yang ketidaktelitian tersebut dalam pembahasan. Nah, selain dari kekurangan dari proses pembentukannya, setelah dibentuk pun kekurangan lain dari metode Omnibus Law ini adalah pembacaan hukum atau analisis hukum terhadap undang-undang akan menjadi lebih rumit atau sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab jika sebelumnya satu undang-undang itu hanya memiliki satu substansi yang sama, namun Omnibus ini memiliki substansi lain di dalamnya. Jadi mengakibatkan pengertian hukum itu menjadi lebih susah. Contohnya itu, jika ingin memahami terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebelumnya kita tinggal membuka Undang-Undang Ketenagakerjaan saja. Maka dalam undang-undang tersebut sudah mencangkup semua hal yang ingin diketahui gitu. Namun sekarang, jika ingin mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan itu harus membuka Omnibus Law. Dan di dalamnya itu banyak substansi lain yang tidak berkaitan dengan Omnibus Law yang membuat meningkatkan kesulitan dalam membaca atau menganalisis hukum dalam undang-undang tersebut. Jadi itu adalah kelebihan dan kelemahan dari dari metode Omnibus Law dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan implikasi legalisasi Omnibus Law terhadap proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.